Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 acara halal bihalal. Ada TPQ Al-Ikhlas, ada pengajian majelis taklim. 3 in 1. Jadi saya ngisi di halal bihalal, ngisi di TPQ, ngisi di majelis taklim. Masya Allah. Ini borongan ya Pak. Semoga Allah mudahkan ya. Yang jelas tidak akan lama karena saya lihat tadi sudah mulai jam 9 ya. Ini hati-hati ketika disampaikan terlalu lama, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending telinga kanan masuk telinga kiri, telinga kanan balik ke kanan. Iya, karena itu harus dipikirkan waktunya, nggak lama-lama tapi insya Allah masuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama halal bihalal dulu sebentar. Mungkin jenengan sedaya sudah sering banyak mendatangi halal bihalal, kumpul SD, kumpul bani, kumpul RT, kumpul RW, kumpul banyak sekali. Tapi inti dari halal bihalal itu apa? Intinya adalah mau memaafkan. Mau apa? Memaafkan. Itu intinya. Saling meminta maaf. Minta maaf mudah, memaafkan sulit. Ini apa badan? Ampunan nggih Pak, nggih nanti faidin mohon maaf batin, hanya salah. Tapi dalam hati ini kami dilunasi. Kayak gini mudah diucapkan tapi untuk dipraktekkan agak sulit. Makanya kalau sudah minal aidin faidin mohon maaf lahir batin taqabbalallahu minna minkum sallallahu amal kullu amal sudah. Minta maaf ya sampun, tapi harus diingat terkadang kesalahan kita itu masih berbekas. Makanya jangan mengulangi kesalahan kedua kali. Ini apa badan? Seperti orang maku kayu, setelah dipaku dicabut, konten bekasnya apa badan? Nah itu. Ketika kita berbuat salah sama orang lain masih ada bekas. Di mana? Di hati. Mungkin sudah nggih ngapunten tapi dalam hatinya masih rasa. Gini Pak. Ya itu real, betul. Kenapa? Karena masalah hati inilah yang ingin dikaji dalam halal bihalal. Pentingnya itu di hati. Kenapa? Karena hati inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini kendaraan. Jadi nih bapak-bapak kendaraannya Scoopy, yaitu hatinya itu Scoopy. Bawa Vario, hatinya nggih Vario. Bawa Avanza, hatinya Avanza. Maksudnya kepribadian. Hati itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah. Apakah hatinya itu bersih? Apakah hatinya itu bolak-balik? Apa hatinya itu kotor? Apa hatinya itu enggak ke atas enggak ke bawah? Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 87 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan Kau bangkitkan kami dalam keadaan bersedih. Hari di mana-mana harta, tahta, wanita, anggota dan tata yang itu tidak bermanfaat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim, qalbun salim. Hati yang bersih inilah yang diharapkan di bulan Syawal yang hampir selesai menjadi pelebur dosa, menghapus dosa. Kenapa penting hati? Penting karena apabila hati ini bersih, seluruh amal perbuatan akan bersih. Tapi kalau hatinya kotor, ngapunten, bisa jadi amal perbuatan kita kotor. Rasul bersabda, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadul kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadul kulluhu ala wahyal qalbu. Dalam tubuh manusia terdapat satu gumpal daging. Apabila daging ini bersih, bersihlah seluruh amal perbuatan. Apabila daging ini kotor, kotorlah seluruh amal perbuatan. Di mana daging itu? Di hati. Jadi kalau kita umpamakan gelas ini adalah hati.
Ini gelas isinya air putih, betul nggih? Kalau ditumpahkan keluarin apa? Air putih. Air putih bisa keluar kopi nggak? Nah. Bisa. Dalamnya airnya putih yang dikeluarkan masih nggak bisa keluar kopi. Kalau gelasnya teh yang dikeluarkan bisa susu? Nggak bisa. Teh ya teh. Air putih ya putih. Hati kita seperti itu. Kalau hati kita bersih, yang kita keluarkan dari ucapan pasti hal-hal yang bersih. Kalau hati kita suci, yang dikeluarkan dari tangan kita hal-hal yang suci. Kalau hati kita bersih, pikiran kita, hati kita semuanya menjadi bersih. Kenapa? Karena zaman sekarang orang banyak sekali berucap tanpa berpikir. Ini apa badan? Asal berbicara, asal ngomong, asal nyeplos masuk ke dalam hati, akhirnya sakit hati. Hati-hati sama hati, karena orang bisa sakit hati. Bisa ngomong masuk dalam hati, sembuhnya lama. Dalam pepatah bahasa Arab, orang terpeleset kaki lebih baik daripada terpeleset lisan. Terpeleset kaki, yung 5 menit 10 menit sembuh. Tapi kalau lisannya kepleset 5 menit 10 menit sembuh? 1 jam? Tidak. 1 hari? Belum. 1 bulan? 10 tahun bisa nggak sembuh? Betul apa salah ya Pak? Betul nggak? Kenapa? Hati ini penting sekali masalah hati. Saking pentingnya Rasulullah SAW itu dibelek dadanya. Diapakan? Hatinya dikeluarkan, lalu dicuci dengan air zam-zam, lalu dikasihkan ilmu sama hikmah. Berapa kali Nabi disuci hatinya? 2 kali. Yang pertama ketika masih kecil, ketika itu dikatakan Nabi Muhammad telah dibunuh. Kenapa dibunuh? Hatinya diambil malaikat Jibril, dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan, lalu dikembalikan. Lalu para sahabat mengatakan Nabi Muhammad tidak dibunuh. Nabi itu dibersihkan, disucikan hatinya, lalu ditutup sama malaikat Jibril. Bayangkan 1446 tahun yang lalu, rumah sakit mana yang bisa mengadakan bedah yang ada jahitannya? Nggak bisa. Kun fayakun, Allah langsung yang ngurus, malaikat Jibril mengeksekusi. Kapan yang kedua Nabi dibelah dadanya itu hatinya? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi naik ke langit ke Sidratul Muntaha, dibersihkan dulu hatinya. Kenapa? Penting. Masalah itu masalah penting, nggak main-main. Kalau hatinya bersih, insya Allah keluar dari lisan itu bersih. Kalau lisan bersih, perbuatannya menjadi bersih. Ya, sekarang orang ngomong kan bukan hanya dari lisan ucapan. Kenapa? Karena sekarang ucapan bisa pindah ke jempol, betul, ada status, ternyata yang baca sakit hati, wah repot. Betul nggak? Makanya penting sekali menjaga hati di bulan suci ini, mungkin masih bulan Syawal. Jadi halal bihalal yang pertama kita bersihkan hati kita, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan banyak mohon maaf tapi memaafkan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meminta maaf. Alhamdulillah. Yang bingung kalau yang diminta maaf sudah meninggal. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana minta maafnya? Ya ke ahli waris, ke keluarga.